Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tabah dan di sini kita bakal ngebahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari namun jarang dibicarakan, yaitu tentang generasi sandwich dan juga tentang kebijakan kelas menengah. Jadi ada dua topik nih yang akan kita bahas. Nah sebelumnya teman-teman, di sini aku nggak sendirian, aku sama teman aku Hibat. Halo semuanya. Yang bakal aku tanya tentang dua topik tadi. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu di Indonesia ini, terutama yang sedang berusia produktif, itu banyak banget nih yang menanggung beban ganda gitu. Jadi mereka itu menghidupi dirinya sendiri, menghidupi orang tua, dan juga anak maupun istri mereka. Nah itulah yang bisa kita sebut dengan generasi sandwich. Nah untuk lebih dalamnya lagi, aku bakal nanya-nanya nih ke Hibat seputar generasi sandwich ini. Siapa Bang Hibat? Siap, Mbak, siap. Tapi sebelumnya nih, aku belum ada pengetahuan ya, Pak. Lebih luas gitu. Kita bahas tipis-tipis saja. Oke, kita bahas di permukaan aja ya. Oke. Hibat, yang pertama, menurutmu apa sih generasi sandwich itu dan kenapa itu bisa ada gitu? Oke, Mbak. Sebenarnya teman-teman ya, udah dijelaskan tadi oleh Tabah bagaimana generasi sandwich itu dalam konteks definisinya. Tadi mungkin aku akan jelaskan secara lebih rincinya ya. Mungkin biar ada gambaran dan juga kita lebih tahu dekat dengan generasi sandwich itu sendiri gitu. Okay. Jadi generasi sandwich tadi ya, Mbak, itu seseorang yang punya peran ganda, betul banget. Dimana mereka tuh harus membiayai kehidupan mereka sendiri, kehidupan generasi yang di atasnya dan juga generasi yang setelahnya gitu. Kalau diibaratkan dengan kata sandwich kan ya, roti lapis gitu ya. Lapis. Ibaratnya kan yang di tengah-tengah isinya itu mereka. Yang di atasnya, roti yang di atasnya itu generasi yang di atasnya juga. Yang di bawah itu generasi yang di bawahnya. Gitu. Jadi kalau kita ibaratkan yang di atasnya itu sebagai orang tuanya, yang di bawahnya sebagai anaknya ataupun keluarganya gitu. Dan kenapa generasi ini ada? Tentu ada beberapa faktor yang memang banyak sekali faktor yang memengaruhinya. Misalnya faktor ekonomi, faktor politik dan kebijakan publik, ini faktor yang krusial juga. Terus faktor sosial budaya, faktor struktural, faktor dan faktor-faktor lain, faktor pendidikan, faktor juga individu dan keluarga, itu juga bisa menjadi faktor kenapa generasi sandwich itu ada. Oke. Ternyata banyak banget faktor-faktor yang bisa mempengaruhi adanya generasi sandwich ini. Betul. Nah, tapi tadi aku dengar ada faktor yang menarik nih, yaitu faktor tentang politik dan juga tentang kebijakan publik yang katamu tadi itu krusial. Nah, menurutmu kenapa tuh bisa jadi krusial gitu faktor ini? Dua faktor ini. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara terkait politik ya teman-teman, kita dari lahir pun kita sebenarnya udah tergantung sama namanya politik ya. Kita lahir perlu namanya akte kelahiran. Bahkan sampai mati kita perlu akte kematian. Itu makanya menurut aku ini politik ini menjadi faktor yang selamanya ada dalam konteks secara keseluruhan masalah yang ada dalam publik itu. Kalau kita lihat dari tadi ya, balik lagi kita terkait generasi sandwich dan juga korelasinya dengan kebijakan publik, tentunya kalau kita lihat dari produk kebijakan publik itu sendiri di Indonesia, ada namanya undang-undang tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan juga tentang BPJS. Dan tentunya keduanya ini kan mempunyai peran penting, yaitu untuk memberikan tunjangan jaminan sosial kepada masyarakat ya, terutama kepada para pensiunan. Nah masalahnya adalah ternyata otomatis yang ini, kalau misalnya kita ngatain pensiunan, otomatis mereka kan yang bekerja di sektor formal nih. Formal, iya benar. Publik PNS itulah banyaknya. Iya betul banget. Otomatis yang informal bagaimana? Sedangkan terkait data BPS tahun 2022 ya, Bah. Kalau kita mengacunya bahwa ternyata di Indonesia 56% itu lebih banyak ya malah ya, lebih banyak. Setengah dari jumlah penduduk ya. Maksudnya yang bekerja gitu. 56% ternyata itu berada di sektor informal gitu. Nah, itulah kenapa mereka otomatis nggak mendapatkan jaminan itu dong, nggak mendapatkan tunjangan, nggak mendapatkan pensiunan, yang otomatis mereka nantinya di hari tua bergantung nih sama anaknya gitu kan. Makanya anaknya itu anaknya meskipun udah menikah, mereka pun harus membiayai orang tuanya dan juga keluarganya, anak-anaknya juga gitu. Jadi ganda itunya bebannya itu betul banget. Makanya itu perlu diperhatikan oleh kita dan juga pemerintah juga perlu memperhatikannya gitu. Itu sih, Pak. Oh, ternyata sangat kompleks ya kalau kita lihat tuh dari perspektif politik juga kebijakan publiknya gitu. Nah, terus buat menurutmu ada nggak sih rekomendasi kebijakan buat mengatasi generasi sandwich ini loh, biar mereka tuh lebih ringan bebannya gitu? Oke.
Ya, sebenarnya kalau kita berkaca pada yang tadi udah aku jelasin ya, Bah, terkait undang-undang sistem jaminan sosial nasional dan juga BPJS, itu juga menjadi hal yang penting gitu. Gimana seharusnya pemerintah itu memperhatikan kembali nih undang-undang tersebut, bagaimana seharusnya undang-undang tersebut mampu mengcover semua pekerja, bukan hanya di sektor formal tapi juga informal. Sehingga nantinya generasi sandwich ini mungkin bisa berkurang ataupun memang tidak ada di Indonesia gitu. Sama hilang lah ya. Iya. Nanti kan juga pastinya ini juga bermanfaat juga nih buat generasi-generasi muda, generasi produktif yang memang nantinya kan kalau kita ngomongin ini ya, sebenarnya kan mereka tuh punya tanggungan yang sangat besar, apalagi sekarang ini rumah, tanah dan sebagainya itu udah aset-aset itu udah mahal banget gitu. Iya, benar-benar mahal sih. Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya ke belakang itu jauh banget gitu. Terus yang lebih nggak tersentuh lagi kayak susah gitu dapetinnya ya buat semua aset itu tadi. Itu susah banget sih. Terus yang kedua tadi ya terkait pendidikan, ini penting banget, Pak. Penting dari awal seharusnya pemerintah itu harus melirik nih gimana anak mudanya, terutama kan usia produktif kan emang nggak jauh dari anak muda ya. Benar. Di usia 25 sampai 40 tahunan. Nah itu menjadi penting gitu. Kenapa ketika pemerintah memperhatikan misalnya memberikan kurikulum tentang investasi pada saat pada saat sekolah menengah, itu penting banget karena ketika mereka udah berada di usia produktif, mereka mampu nih buat menginvestasikan uang mereka sehingga mampu mengurangi beban mereka ketika misalnya memang harus menghidupi orang tuanya dan juga anak-anaknya gitu. Penting bagi itu. Penting berarti ya. Betul. Terus juga peran keluarga juga penting nih. Kenapa? Karena ketika keluarga memang kayak harus mendorong banget anaknya untuk membiayai diri mereka, orang tuanya dan juga nanti adik-adiknya ataupun mungkin istrinya dan juga anak-anaknya, itu kan juga menjadi hal yang beban banget nih buat generasi sandwich itu sendiri, terutama yang memang usianya produktif gitu ya, Pak. Paling kayak gitu sih. Oke, berarti udah banyak banget kebijakan-kebijakan yang ada buat mengatasi generasi sandwich ini. Cuman terus lebih memperhatikan lagi buat implementasinya gitu, apakah sudah benar-benar tercapai atau belum gitu ya. Karena kebijakan yang baik kan harus inklusif ya, semuanya harus kena nih sama kebijakannya, jangan sampai kelompok tertentu saja yang mendapatkan kebijakannya. Oke, benar. Oke teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kebijakan kelas menengah. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa di Indonesia ini kelas menengah ini sering kali disebut sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia, di mana mulai dari belanja konsumsi sehari-hari, belanja kebutuhan rumah tangga, sampai dengan investasi kecil-kecilan, semua itu berputar di dalam kelas menengah ini. Nah, namun dalam posisinya, kelas menengah itu tidak selalu aman. Mereka itu istilahnya ya rawan untuk terkena kebijakan, dimana mereka ini misalnya ada kebijakan inflasi gitu ya. Iya, gampang terdistract lah mereka ini. Nah, melihat posisi mereka yang seperti itu, kita harus melihat bagaimana sih peran dari pemerintah ini dalam menangani kelas menengah ini. Dan yang lainnya kita akan membahas seperti itulah intinya. Nah, aku mau tanya-tanya nih, Bat. Yang pertama, menurutmu siapa saja sih yang termasuk ke dalam golongan kelas menengah ini? Oke, Mbak. Oke teman-teman, jadi sebelum masuk ke siapa saja ya yang masuk ke dalam kelas menengah ini, tentu di sini kita akan jelaskan ya. Ternyata di Indonesia itu ada 3 kelas ya. Yang pertama itu kelas bawah, ya, lower class, kelas menengah yang akan kita bahas nantinya lebih dalam, middle class, dan juga kelas elite atau upper class ya, kelas atas. Jadi kelas ini tuh sebenarnya kalau bicara mengenai kelas ini tuh itu kan termasuk kelas sosial lah. Karena kelas-kelas ini dibentuk tuh karena dulu tuh ada karena adanya kaum borjuis mungkin ya, kaum borjuis dan kaum proletar yang mana entah itu menjadikan kelas di Indonesia menjadi 3 golongan gitu. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai kelas ini nggak baik ya. Kenapa? Karena nggak etis. Itu yang pertama, karena tentunya membedakan antara tiap kelas. Jadi ada jarak di antara tiap-tiap kelas gitu. Nah, untuk pertanyaan tadi ya, Bah, terkait siapa saja yang masuk ke dalam kelas menengah ya. Sebenarnya kita bisa lihat dari range pendapatannya ya. Gimana ternyata menurut Bank Dunia, Bah,
Ternyata kelas menengah ini itu termasuk dalam pendapatan yang sekiranya sekitar 1,2 sampai 6 juta rupiah per bulan, dan juga itu per orang nih. Dan ternyata di Indonesia sendiri ada berapa sih? Nah, di Indonesia sendiri kalau kita lihat data dari Bank Dunia lagi, ternyata sekitar 53,6 juta itu masuk ke kelas menengah, dan juga ada lagi 114,7 juta itu ternyata di kelas menengah rentang miskin gitu. Bawah lah ya. Iya. Sehingga ada sekitar 64,48% gitu Di total penduduk Indonesia. Per tahun 2024 gitu. Banyak ya. Banyak banget. Lebih dari setengahnya malah itu. Betul, betul. Nah, sejauh ini apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah ini, Pak? Nah, sebenarnya kita lihat dari kebijakan publiknya ya, di mana pemerintah, peran negara juga di dalamnya itu sebagai harusnya memberikan kebijakan-kebijakan yang afirmatif buat kelas menengah ini. Kenapa? Karena pemerintah kita masih fokus terhadap kebijakan-kebijakan yang memang diperuntukkan nih untuk masyarakat yang mungkin bukan di kelas menengah tapi di kelas bawah. Jadi mereka tuh posisinya terhimpit sebenarnya. Mereka tidak terlalu kaya untuk mendapatkan sebenarnya mereka untuk mendapatkan bantuan itu tidak tidak juga bisa dikatakan kaya, miskin, tapi juga mereka tuh sebenarnya dalam konteks finansial juga tidak bisa dikatakan terlalu mapan juga, nggak terlalu kaya ya. Gitu. Makanya mereka berada di posisi yang serba tanggung, Bah. Gitu. Paling tantangannya seperti itu sih. Seharusnya seharusnya mereka tuh mendapatkan kebijakan-kebijakan yang memang relatif untuk mereka, tapi ternyata masih banyak sekali kebijakan yang belum mengcover mereka di kelas menengah itu sendiri gitu. Oke. Nah, terus ada nggak sih kayak kebijakan atau program gitu dari pemerintah untuk mendukung kelas menengah ini gitu supaya mereka tuh lebih ringan gitulah bebannya. Oke. Kalau kebijakan terkait itu mungkin kita bisa lihat ya, karena kelas menengah ini biasanya kalau kita sektornya formal ya tadi terkait mungkin tanggungan pensiun, terus juga tanggungan pekerjaan-pekerjaan lain gitu ya. Kalau program ataupun pekerjaan yang khusus buat kelas menengah sebenarnya dilihat dari aku sih belum ada, atau mungkin memang terimplementasikannya masih belum realistis gitu. Nah, untuk itu makanya kita di sini bahas nih seharusnya apa saja sih yang dilakukan pemerintah gitu untuk menangani kelas menengah ini, kebijakan-kebijakan apa sih yang seharusnya digelontorkan oleh pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani kelas menengah ini gitu. Yang pertama tentu nih kita bisa lihat dari sektor pelatihannya. Seharusnya pemerintah memberikan pelatihan dan juga pendidikan untuk mereka tuh berusaha dan lain sebagainya gitu. Yang kedua tentunya tentang pendidikan, terus juga keterampilan terkait mereka untuk melakukan nantinya bisa bersaing di dunia kerja dan sebagainya. Yang ketiga terkait kredit ya, pemerintah harus memperhatikan sampai situ, di mana pemerintah harus memberikan kredit yang bunganya itu rendah pada kelas menengah sehingga mereka itu mampu mencukupi kebutuhannya. Terus selanjutnya itu bisa saja dari sektor-sektor pemerintah memberikan memperluas sektor-sektor padat karya sehingga lapangan pekerjaan buat kelas menengah ini bisa lebih luas lagi gitu sih Pak. Oke. Nah, kalau melihat kondisi sekarang ini menurutmu nih Pak, kelas menengah ini lebih condong naik kelas atau turun kelas nih? Nah, kalau menurut aku sebenarnya bisa saja naik kelas, tapi kemungkinan kecilnya susah ya Pak. Kemungkinan kecilnya susah karena kondisi eksternal ataupun kondisi internal dari mereka yang berada di kelas menengah itu juga turut mempengaruhinya. Tapi mungkin kalau kita bicara mengenai turun kelas atau enggak, kemungkinan besar mungkin bisa terjadi di turun kelas. Karena apa? Karena kondisi perekonomian di Indonesia itu masih bergejolak, dan juga kita juga tak memunafikan bahwa kondisi-kondisi dari eksternal dari negara lain, di mana kondisi harga BBM, harga minyak, harga kebutuhan dasar itu semakin mahal, tetapi ternyata kelas menengah ini gajinya segitu-segitu aja, dan juga mereka ketika membutuhkan barang-barang semakin mahal, mereka tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah ataupun mereka tidak mendapatkan bantuan yang khusus mereka gitu dari pemerintah itu sendiri. Makanya menurut aku mungkin bisa saja kemungkinan besarnya malah turun kelas gitu ketika mereka turun ya.
mungkin aja kalau misalnya bisa naik kelas ketika mereka paham tentang investasi. Tapi gimana coba bah? Gimana cara mereka investasi ketika memang nggak dapat materinya ya, iya, nggak dapat wawasannya gitu. Uangnya saja masih kurang gitu buat Uangnya bahkan iya. Iya benar Itu sih, menjadi mepet sulit ya. sih, iya. Karena mereka juga pasti akan mikir beribu kali ya untuk investasi. Kenapa? Takutnya kan nanti investasi kan nggak melulu tentang untung, tapi juga bisa mendapatkan kerugian, rugi malah yang besar gitu. Nah, oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai kebijakan kelas menengah dan juga generasi sandwich. Nah, dari kamu nih, Mbak, ada closing statement nggak? Terkait tadi ya, Mbak. Iya. Dari aku mungkin, Mbak, ini kan jadi apa ya, pembahasan yang memang kompleks gitu ya, dan juga semuanya harusnya terlibat di dalamnya. Kayak misalnya aktor-aktor dari pemerintah itu juga penting, dari masyarakatnya juga penting, dan juga dari hal-hal lain, aktor yang lain seperti NGO ataupun swasta itu juga harus terlibat nih dalam mengatasi tadi kelas menengah, kebijakan kelas menengah itu bagaimana cara memberikan keadilan kepada mereka. Kemudian juga generasi sandwich yang memang seharusnya generasi ini tuh tidak apa ya menjadikan generasi yang memang terbebani istilahnya kepada generasi sebelumnya. Itulah kenapa ini penting untuk diatasi gitu. Oke, bener banget. Mungkin cukup sekian ya, Bat, dari pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. See you. Bye bye. Oh iya, WhatsApp guys.